Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratil mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, ustadz yang sama-sama kita muliakan, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat atas Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, untuk mengawali, mari kita baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Ya Allah, kula nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula tambah sregep. Ya Allah, kula nyuwun iman Islam ingkang mantap. Ya Allah, kula nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Salli wa sallim mada. Salli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah, mugi paring nikmat segar kuwarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan, saged damel sangu nindakake kesaenan. Sholli indah iman ala Ahmada li wa sallim da
أحمدا والآل والأصحاب والآل والأصحاب من Ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridha, urip bahagia wonten alam dunya wonten akhirate ugi bahagia kita sedaya sami mlebet swarga salli daiman ala ahmada li wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada bisiril Fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai prolog pembuka pengajian, perputaran waktu terasa amat sangat cepat, sehingga tanpa terasa tahu-tahu kita sekarang ini berada di akhir bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Dan insya Allah nanti maghrib kita sudah mengawali atau masuk bulan Rajab. Itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang dihormati. 4 bulan itu 1 bulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang memberitahukan berita tentang 1 Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Sing gelem woro-woro, ya. Nah, kiat apa yang kita lakukan di bulan Rajab itu, salah satu hadis dijelaskan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam tidak akan ditolak di dalamnya suatu doa. 5 malam yang mustajabah itu, yang nomor 1 adalah awalu lailatin min Rajab, yaitu malam pertama dari bulan Rajab. Berarti mulai maghrib sampai menjelang subuh. Nah, itu adalah saat yang mustajabah untuk berdoa.
Jadi 5 malam. 1 malam pertama dari bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jum'ah, yang keempat malam Idul Fitri, yang kelima malam Idul Adha. Itu adalah malam-malam yang sangat mustajabah. Oleh karena itu jangan ditinggalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, yang perlu kita lakukan di bulan Rajab itu diantaranya 1, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela, dosa dan maksiat kepada Allah. 1, jauhi maksiat. Yang kedua, perbanyak amal soleh, amal kebaikan. Di antaranya amal yang utama 1, kita tengok kembali keberadaan sholat kita, karena bulan Rajab adalah di dalamnya ada peristiwa besar, yakni Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya adalah awal kali perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, amal yang utama lagi adalah hendaklah banyak baca sholawat Nabi. Yang ketiga, diusahakan untuk berpuasa. Sebab siapa yang banyak baca sholawat dan berpuasa walaupun 1 kali, maka ia akan mendapat kesempatan untuk mendapat minuman dari sungai Rajab yang airnya putih, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Kemudian amal lagi yaitu berupa banyak baca Al-Quran. Khususnya di dalam kitab Durratun Nasihin, hendaklah banyak baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau bisa sehari 11 kali. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas sehari 11 kali di bulan Rajab, nanti kalau meninggal dunia jasadnya tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah kuburan. Kemudian banyak bersedekah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ini adalah prolog penghantar pengajian pada pagi hari ini. Cik pembukaan nih dari ngajinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Rawahu Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, as-salatu, salat itu, imaduddin adalah tiang agama. As-salatu, salat itu, miftahu, kunci atau pembuka, kulli khairin, tiap-tiap atau segala kebaikan. Jadi Rasulullah bersabda, salat itu adalah tiang agama, salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan tentang betapa pentingnya ibadah sholat. 1, sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, sholat adalah kunci segala kebaikan. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Tiang, nopo tiang niku? Ya. Nek tiang anu nek cara Jawa nek uwong ya. Tiang yang di sini dimaksud adalah cagak.
penyangga, pilar, penopang kekuatan sebuah bangunan. Itu adalah tiang. Artinya sebuah bangunan akan berdiri tegak kokoh manakala ditopang, disangga oleh tiang-tiang yang kuat, tiang-tiang yang kokoh. Sehingga sekeras apapun goncangan bumi, goyangan bumi, sekencang apapun angin menghembus atau menghantam, maka tidak mampu menggoyahkan atau tidak mampu meruntuhkan, karena bangunan tersebut terdiri dari tiang-tiang yang kokoh. Bangunan akan tetap tegar, bangunan akan tetap bertengger, berdiri kokoh, tak tertandingi. Wah, iki padha ambek slogane napa niku? Semen. Kemudian sebaliknya, kalau bangunan itu manakala ditopang dengan tiang-tiang yang tidak kokoh, tiang-tiang yang rapuh, maka tidak nunggu digoyang bumi, tidak nunggu dihempas angin atau badai, maka tunggu saatnya cepat atau lambat, maka bangunan tersebut akan ambruk, runtuh, roboh, merotoli, mereteli, napa malih, legrek, akan legrek dengan sendirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga agama Islam atau keislaman yang ada pada diri kita. Tiangnya, penopangnya, penyangganya adalah sholat. Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap bersinar terang di muka bumi ini manakala seluruh umat Islam mau melaksanakan syariat Islam, terutama mau melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Termasuk keislaman atau kualitas Islam yang ada pada diri kita akan makin kuat dan kokoh, tak tergoyahkan manakala sholat kita tegakkan. Kita sholat sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Kemudian disempurnakan dengan sholat sunnah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ditambah lagi dengan sholat malam dan seterusnya. Maka bentuk apapun pengaruh, godaan hidup tak akan mampu meruntuhkan keislaman kita. Biar zaman berubah, Islam kita tidak akan pernah goyah, silakan masa berganti, Islam kita tidak akan pernah mati, terpatri ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai segala gerak kehidupan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tapi manakala umat Islam tidak melaksanakan syariat Islam, utamanya sholat, males sholatnya, sembrono sholatnya 5 hari sekali atau setahun 2 kali atau bahkan tidak sama sekali, maka Islam tidak akan jaya. Islam tidak akan bersinar lagi di muka bumi ini. Islam akan menjadi redup, menjadi rapuh, bahkan Islam akan menjadi runtuh. Begitu juga kalau diri kita sembrono dengan sholat, males sholatnya, bahkan berani meninggalkannya, dapat dipastikan keislaman kita akan lentur, luntur, dan hancur. Kalau kita sembrono, tidak hati-hati dengan sholat kita, tidak menutup kemungkinan Islam akan meninggalkan negeri kita. Islam akan bisa meninggalkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kenyataan terjadi dalam sejarah bagaimana Spanyol Islam beres, Pak. Ya. Berhubung tidak hati-hati, banyak yang tarkus sholat, banyak yang meninggalkan sholat. Akhirnya Spanyol berubah menjadi Nasrani. Termasuk saya pernah bertemu langsung dengan seorang pastor yang sudah mu'alaf.
kebetulan ceramah bareng. Beliau bercerita bahwa beliaunya pernah mengkristenkan 200 orang Islam. Sebab tember-tember nih, kelas kakap nih ya. Jadi mengkristenkan 200 orang Islam. 200 orang Islam itu imannya lentur, luntur, hancur, katut pastur. Gara-gara apa? Saya tanya, kenapa? Kok bisa katut? Alasannya dua. Penyebabnya satu melarat, loro nggak sholat. Itu. Jadi waktu itu kondisinya miskin, butuh bantuan, sedangkan umat Islam yang kaya berkecukupan tidak mau memperhatikan. Hati sing suge-suge, ini sekitar mriku tambah suge, tambah loman apa tambah medit. Tambah suge, tambah bakhil, tambah medit, tambah tidak perhatian terhadap orang-orang miskin di sekitar. Hati tambah suge, gak gopo bantu konco, gopo kepin rabi malih. Lah ngoten. Lah biasa ngoten, Pak. Umpami panjenengan duwe kuwatah ngoten ya napa kira-kira? Napa sing sampean kepingin iki? Ngoten. Hati sing suge-suge mboten perhatosan. Sementara pastor niku wau super berjuang, Pak. Super berjuang niku napa? Maringi super mie, beras, baju dan uang. Jadi diperhatikan kehidupannya. Hadi melarat, gak sholat. Wah, ini katut kali pastor niku. Password. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu renungan bagi kita, monggo diangen-angen gitu. Umpami gini mriki, umpama di sini ada orang datang ke masjid ini dengan membawa palu besar, jenengan apa niku? Bodem, wonten tiyang mriki betul bodem. Nah, singkatnya di bodem adalah tiang-tiang masjid. Maksudnya tiang masjid di bodemi, nek tiangnya ambruk, mesti masjidnya ambruk. Kira-kira nek wonten tiang ngoten ya napa? Apa yang panjenengan lakukan? Non? Saya yakin sadurunge bodem wis dibodem dhisik ambek kanca-kanca lah ngoten. Kon durung bodem masjid iki lho cekel dhisik. Kira-kira diajar di sini, wis dipegang rame-rame, diadili, dilaporkan polisi. Kira-kira ngoten, ya. Padahal para jamaah, misalkan merobohkan masjid, ya, tidak ada pengaruh runtuhnya agama. Bahkan semakin kuat insya Allah agama. Ternyata belum melakukan saja kita sudah bertindak. Namun kadang-kadang, kenapa kita kadang-kadang santai saja ketika anak kita, keluarga kita nyata-nyata merobohkan agama, tetapi kita santai. Maksudnya apa? Merobohkan agama, tidak sholat. Tidak sholat itu ada nyata-nyata merobohkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat sama dengan menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat termasuk merobohkan agama. Kenapa waktu anak kita, istri kita, keluarga kita tidak sholat, kita hanya santai-santai saja, padahal itu nyata-nyata merobohkan agama. Oleh karena itu para jamaah, mari kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Mari kewajiban sholat ini kita tegakkan, diri kita, keluarga kita, dan seterusnya, agar Islam tetap jaya, agar Islam tetap bersinar di muka bumi ini.
dan termasuk agar keislaman yang ada pada diri kita, keluarga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Islam yang berkualitas. Para jamaah yang dirahmati Allah, saking pentingnya ibadah sholat, ya. Jadi ibadah sholat itu ibadah yang sangat penting. Saking pentingnya, nomor satu, perintah sholat itu langsung diterimakan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau perintah ibadah-ibadah yang lain itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberi wahyu, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi. Tapi kalau sholat, maka langsung perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya panjang, mulai dari Rasulullah disiapkan kendaraan surga berupa buruk, kemudian perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Langit pertama berjumpa Nabi Adam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik lagi ke Sidratil Muntaha, naik lagi ke Mustawa, dan selanjutnya bertemu Allah dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Asalnya 50 kali sehari, didiskon menjadi 5 kali sehari. Itu saking pentingnya sholat. Yang kedua, saking pentingnya ibadah sholat, maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, walau dalam kondisi apapun. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat harus dilakukan walau dalam kondisi apapun, kecuali 3 hal, baru boleh tidak sholat. Apa 3 hal itu? 1, kalau hilang Islamnya. Kalau sudah murtad, sudah tidak wajib sholat. Yang kedua, kalau hilang akalnya, terus nek gendeng, terus gak apa-apa gak sholat, ya. Jadi kalau sudah gila, tidak wajib sholat. Dan yang ketiga, kalau sudah hilang nyawanya, nah itu sudah tidak wajib sholat, tapi disolati. Selama tidak 3 itu, maka tetap wajib dilakukan. Sampai-sampai saat perang pun tetap wajib sholat. Ada namanya sholat khauf. Jadi sholat wajib dilakukan bagaimana kondisi. Kondisi apapun wajib dilakukan. Tidak bisa berwudu, ya bertayamum. Tidak bisa sholat berdiri, ya sholat dengan duduk. Tidak bisa dengan sholat duduk, maka sholat berbaring. Tidak bisa sholat berbaring, maka sholatnya terlentang. Tidak bisa sholat terlentang, sholatnya pakai isyarat. Tidak bisa isyarat, sholatnya pakai hati. Tidak bisa pakai hati, cepat celuk nawak mudin, nanti pauntel mati. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu pentingnya sholat, saking pentingnya ibadah sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini konsumsinya masih belum siap, ya. Kalau tambahin malih. Nah, hadis berikutnya, as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Yang kedua, as-salatu miftahu kulli khair, sholat itu kunci segala kebaikan. Jadi kunci segala kebaikan adalah sholat. Artinya inti kita hidup itu adalah sholat. Orang kalau sholatnya sudah baik, maka semuanya akan baik. Semuanya pasti baik.
Tidak akan ada yang tidak baik. Sholat yang baik berarti hubungan dengan Allah baik. Kalau hubungan dengan Allah baik, maka fasilitas dan tatanan hidup Allah berikan, termasuk terbukalah pintu-pintu kebaikan. Orang yang sholatnya bagus, orang yang sholatnya baik, maka akhlaknya pasti baik, hatinya baik, ucapannya baik, perbuatannya juga menjadi baik. Sebab sudah janji Allah, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang sholatnya baik, ekonominya juga baik, karena sudah dijamin oleh Gusti Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat, dirimu sholat, keluargamu sholat. Kalau sudah demikian, jangan khawatir tentang rezeki. Nahnu narzukuk, aku yang akan melengkapi rezekimu, kata Allah. Jadi kalau kita sudah sholat tapi kok belum baik, wes sembahyang kok gak dadi apik awak ini, maka perlu ditinjau kembali bagaimana keberadaan sholat kita. Pasti ada yang kurang dalam sholat itu. Jadi kalau kita sudah sholat kok gak apik-apik ya, maka pasti ada yang kurang beres di dalam sholatnya. Kita tengok kembali sholat kita, mungkin belum jangkep sholatnya, atau mungkin sholatnya waktunya suka diolor-olor, suka ditunda-tunda, atau mungkin pakaian sholatnya ala kadarnya, mungkin belum tahu syarat rukun wajibnya sholat, atau belum tahu batal-batalnya sholat, sehingga melakukan hal-hal yang membatalkan tidak tahu. Kemudian mungkin lebih senang sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Mungkin lebih sholat gaya atletik daripada gaya jatuh cinta. Ya apa gaya atletik nih? Sholatnya pewanter war. Tapi sholat gaya jatuh cinta, sholatnya semakin lama terasa semakin nikmat, semakin lama terasa semakin asyik. Nah itu sholat gaya jatuh cinta. Jenang sering pun di gaya atletik kali gaya jatuh cinta. Non, ayo nek sembahyang ijen itu kira-kira banter napa kalem? Masya Allah, pemane dinteni konco, sik dhisik, aku sembahyang dulu ae. Kok cepet cak lo, wis apal aku gitu ngene ket bayen. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sebagai kesimpulan akhir sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, sholat adalah kunci segala kebaikan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita masing-masing. Kalau sholat kita sudah bagus, insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuriddat wa sirri sarifi sairil asma'i was sifat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah